Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Ainusidik dari kelas TI 23A5 dengan NIM 3123474. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Agung Nugroho Eskomemkom. Selamat menyaksikan. Apa itu DBMS? DBMS adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien, aman, dan terorganisasi. DBMS memungkinkan pengguna untuk membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data dalam database dengan cara terstruktur. Apa itu redundansi data? Redundansi data dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai duplikasi data atau penyimpanan informasi yang sama berulang kali di tempat yang berbeda pada sistem database atau penyimpanan data. Misalnya saja, nama pelanggan beserta alamatnya mungkin tersimpan di file database penjualan dan juga pada file database layanan pelanggan. Apa yang dimaksud dengan entitas? Entitas merupakan komponen fundamental dalam model data relasional yang merupakan cara umum untuk mengatur dan merepresentasikan data dalam basis data. Dalam konteks basis data, entitas mengacu pada objek abstrak yang dapat dibedakan dan direpresentasikan dalam database. Entitas ini bisa berupa benda nyata, misalnya orang, mobil, buku, atau konsep abstrak, misalnya pesanan, faktur, peristiwa. Apa itu composite key? Composite key adalah mekanisme penting dalam desain basis data untuk menjamin keunikan data dan menjaga integritas data. Dalam dunia database, composite key kunci komposit adalah kunci utama primary key yang terdiri dari 2 atau lebih kolom dalam sebuah tabel. Apa kegunaan index key? Index key memiliki beberapa kegunaan, terutama dalam sistem manajemen basis data. Ini merupakan beberapa kegunaan dari index key. Ada pengambilan data yang efisien, ada penyortiran data, ada batasan, dan juga ada operasi gabung. Ada berapa jenis arsitektur basis data? Arsitektur basis data mengacu pada struktur dan organisasi keseluruhan yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dalam sistem informasi. Di sini ada beberapa jenis arsitektur basis data yang umum digunakan. Antara lain ada arsitektur basis data terpusat, ada arsitektur basis data terdistribusi, ada arsitektur basis data terdistribusi, ada arsitektur basis data terdistribusi terintegrasi, ada basis data peer-to-peer, ada basis data cloud. Selanjutnya, apa saja level basis data? Dalam konsep basis data, level yang dimaksud adalah level abstraksi dalam abstraksi basis data, merupakan tingkatan dalam melihat atau memandang data pada suatu sistem basis data. Di sini ada 3 level basis data. Yang pertama itu level physical level. Yang kedua ada level konseptual level, dan ketiga ada level pandangan pengguna, view level. Di sini ada beberapa perbedaan antara basis data hierarki dengan basis data jaringan. Basis data hierarki maupun jaringan
merupakan model basis data yang digunakan untuk menyimpan dan mengorganisir data. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan di struktur data. Kalau hierarki, setiap elemen hanya memiliki satu induk, parent. Kalau jaringan, elemen berhubung satu sama lain melalui hubungan banyak ke banyak. Dalam hubungan data, hierarki, hubungan antar elemen bersifat satu ke banyak. Kalau jaringan, hubungan antar elemen bersifat banyak ke banyak. Kalau dalam fleksibilitas, hierarki kurang fleksibilitas dibandingkan dengan basis data jaringan, karena struktur datanya yang kaku. Kalau jaringan lebih fleksibel, karena struktur datanya yang memungkinkan hubungan yang lebih kompleks antar elemen. Dalam penggunaannya, hierarki cocok untuk data yang memiliki struktur hierarki yang jelas, seperti organisasi perusahaan atau struktur keuangan. Kalau jaringan, cocok untuk data yang memiliki hubungan yang kompleks dan tidak dapat direpresentasikan dengan baik dalam struktur hierarki seperti jejaring sosial atau jaringan transportasi. Apa perbedaan relational database dengan entity relationship? Dalam struktur data, kalau relational database, basis data relasional, terdiri dari tabel-tabel yang terhubung satu sama lain melalui kunci-kunci yang memetakan hubungan antara data. Kalau entity relationship model, R model menggunakan entitas, atribut, dan hubungan relationship untuk menggambarkan struktur data. Representasi hubungan, perbedaannya kalau relational database itu hubungan antara tabel diwakili oleh kunci-kunci primer dan kunci asing foreign key dalam tabel relasi. Nah, kalau entity relationship model, hubungan antara entitas diwakili oleh hubungan relationship dalam R diagram. Selanjutnya, perbedaan di tujuan. Kalau relationship database, basis data relasional dapat menangani kompleksitas yang tinggi dalam struktur data dan menyediakan ekspresivitas melalui query SQL yang kuat. Kalau entity relationship model, R model memberikan representasi yang lebih abstrak dan terfokus pada hubungan antara entitas tanpa terlalu memperhatikan detail teknis penyimpanan data. Kalau di keterkaitan relational database itu, basis data relasional dapat menggunakan konsep R model sebagai panduan untuk mengorganisir tabel dan hubungan antar tabel. Kalau entity relationship model, R model adalah langkah awal dalam merancang basis data relasional atau model basis data lainnya. Nah, kalau di kompleksitas dan eksperivisitas, kalau relational database itu tujuan utamanya dari basis data relasional adalah menyimpan dan mengelola data dengan struktur tabel yang terkait. Nah, kalau entity relationship model R, model digunakan dalam fase perancangan, design, untuk menggambarkan struktur data secara konseptual sebelum diimplementasikan dalam basis data relasional atau model lainnya. Singkatnya saja, kalau relational database adalah tempat tinggal data, nah kalau entity relational model adalah petunjuk untuk membangun dan mengatur tempat tinggal tersebut. Selanjutnya, yaitu perbedaan utama antara SQL dan NoSQL. Di sini di model data, kalau SQL itu berbasis relational, data disimpan dalam tabel yang terhubung melalui relasi. Nah, kalau NoSQL ini non-relational, datanya itu dapat disimpan dalam berbagai format seperti dokumen, grafik, key value, dan time series. Di struktur data, nah kalau SQL ini, skema data terdefinisi dengan jelas sebelum digunakan. Nah kalau NoSQL ini, skema data fleksibilitas dan dapat berubah seiring waktunya. Di skalabilitas, nah kalau SQL ini skalabilitasnya ini vertikal. Perlu di-upgrade hardware untuk menangani lebih banyak data.
Nah, kalau SQL ini skalabilitasnya horizontal, dapat menambahkan lebih banyak server untuk menangani lebih banyak data. Kalau di konsistensi data, kalau SQL ini menawarkan konsistensi data yang kuat. Kalau NoSQL ini menawarkan berbagai tingkat konsistensi data, termasuk eventual konsistensi dan casual konsistensi. Perbedaan selanjutnya ada di kinerja nih. Nah, kalau SQL ini cocok untuk query kompleks yang melibatkan banyak tabel. Kalau NoSQL ini cocok untuk query sederhana dan real-time data akses. Nah, di sini ada beberapa contoh dari basis data NoSQL. Dan ini adalah contoh-contohnya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.